Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manduba, kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar edukasi dan informasi. Sekarang kita sudah bersama dua siswa yang kemarin sudah berhasil menjadi juara 1 di Porseni tingkat MA 2025. Dan bisa diperkenalkan dulu. Halo Sobat Manduba, perkenalkan nama saya Isna Nurrohma, kerap disapa dengan Isna. Dan saya Rahmasani Najwa Kalista atau kerap disapa dengan Wawa. Kalian tahu nggak sih apa Porseni itu? Nah, Porseni itu adalah pekan olahraga dan seni yang dilakukan antar madrasah setiap 2 tahun sekali. Tahun ini, alhamdulillahnya, Mandua bisa berhasil membawa pulang 27 piala. Nah, di depan ini ada 2 juara kita. Tolong dijelaskan dong, kamu ikut apa Porseni kemarin? Kalau saya mengikuti cabang Porseni olahraga yaitu tenis meja. Kalau saya mengikuti cabang seni yaitu Musabaqah Famil Quran. Wow. Dulu pas MTS juga pernah ikut? Kalau saya sih belum, jadi ini pengalaman pertama, jadi pengalaman yang baru buat saya. Karena karena dulu di MTS itu nggak ada cabang Fahmil Quran, jadi baru ada itu di tingkat madrasah aliyah, dan saya juga baru tahu di MA ini kalau ada cabang Fahmil Quran. Oh, ngomong-ngomong apa sih Fahmil Quran itu? Fahmil Quran itu sejenis kayak cerdas cermat lah, singkatnya kayak gitu. Tapi itu kita tuh udah tahu jawabannya sebenarnya, jadi udah disiapin itu buku namanya Makro. Lebih ke hafalan ya? Iya, itu sudah ada semuanya nanti. Jadi kan itu 10 soal per tema, itu ada 10 tema. Nanti kan kita mainnya itu bergu. Jadi per anak itu nanti dibagi, kamu berapa soal kayak gitu. Jadi sebenarnya udah tahu jawabannya apa. Cuma kita nanti pas main itu tinggal menguji kamu tuh hafal bener atau enggak, terus kamu cepat atau enggak, kayak gitu. Oh, begitu. Kayak cerdas cermat ya? Iya, kayak cerdas cermat. Dilihat sulit tapi ditekuni bisa ya. Alhamdulillah. Kalau Isna, Kalau apa ikut apa? Tadi. aku ikut cabang olahraga tenis meja. Oh, kalau dulu juga ikut. Ya, waktu MTS itu aku pernah ikut Porseni yang diadain Diman 2 Berita. Oh, iya. Aku juga pernah ikut itu. Yang Fahmil Quran tadi kan kayaknya susah toh, hafalan kayak gitu. Itu metode latihannya gimana? Tapi aku dengar karantina ya kali. Bahasanya karantina. Iya, Sampai benar, karantina. Jadi kan udah dari awal tahun itu sudah diseleksi, udah dipilih anak ini yang nanti lanjut ke Porseni. Dulunya kan udah pernah ikut itu tapi di cabang MTQ. Yang itunya MTQ itu, tapi cuma masuk harapan. Terus itu akhirnya diseleksi lagi, terus kepilih anak 3 yang buat Porseni. Jadi cabang lain itu belum latihan, belum bimbingan. Aku tuh udah duluan dari 2024 November itu sudah dikasih makronya. Terus metodenya kalau awal-awal itu hafalan sendiri terus nanti gantian sama temennya, saling nyimak gitu. Terus baru di Ramadan kemarin itu di karantina di pondok pesantren yang programnya itu memang unggulan di Fahmil Quran. Jadi di sana itu memang benar di pressure anak-anaknya. Jadi di sana itu banyak atlet-atlet Fahmil Quran itu. Jadi benar-benar ditekan. Pokoknya bangun pagi ini kan jadi gimana ya? Walaupun aku bukan santri di sana, tapi kan mau nggak mau juga harus ikut kegiatan di sana. Cumanya mungkin nanti pas mereka sekolah gitu aku belajar, malam pas mereka dinia itu aku belajar, waktu mereka itu mau tidur itu aku masih belajar sampai jam 11 di sana itu. Pokoknya bener-bener apa ya, di sana dipantau, dikontrol terus. Jadi mau nggak mau juga harus tenanan di sini kok. Effortnya guruku itu udah nggak main-main, Kak. Sampai di pondok di sana kan juga perlu keluar uang. Terus jadi motivasinya itu kalau dari aku
Intinya jangan mengecewakan. Iya, orang jadinya ya. harus belajarnya itu harus konsisten. Pernah nggak di sana kerasa minder gitu? Kan banyak temannya. Iya, pernah karena kan yang karantina di sana itu kan bukan anak bukan dari Mandua juga, Mandua aja. Banyak yang karantina di sana. Waktu itu pernah ketemu sama Man 1. Terus ya awal-awal itu kayak Man 1 ya berat soalnya dulu kan emang ya yang berat itu kan Man 1 sama Man 3 sama MAU Danau. Nah, yang udah kelihatan itu Man 1 karena kita belajarnya bareng. Jadi kan aku bisa lihat dia tuh kemampuannya segitu. Aku udah sampai situ belum ya. Jadi harus tingkatkan gitu Iya ya. bener. Itu tekanannya juga dari situ karena kita lihat musuhnya langsung kayak kita sekarang aliansi gitu lah, kita aliansi, kita damai biasa. Aku sama kamu kayak teman, tapi nanti kalau udah di lomba bersaing, udah nggak kenal kayak kita bukan teman lagi. Kawan. Kalau Isna gimana persiapannya? Kalau aku persiapannya itu ya beda lah ya sama hafalan-hafalan gitu. Ada sih saya olahraga sama hafalan ada sih hafalan tekniknya gitu. Iya. Terus kalau persiapannya itu ya kuatin fisiknya, kan ada fisiknya juga. Iya, harus lincah gitu ya kalau tenis meja. Apalagi ganda kan harus lincah hati gitu. Aduh. Terus ya itu fisik kuat, semuanya mental harus iya. Karena kalau sudah di lapangan itu tangan itu keringet dingin. Iya. Terus gitulah. Dalam seminggu berapa kali latihannya? Kalau dulu waktu awal kan latihannya dari Januari. Kalau itu Januari sampai Februari tuh hanya seminggu 2 kali lah. Kalau udah lanjutnya itu seminggu 3 kali. Hamin seminggu itu latihannya setiap hari. Setiap hari soalnya mepet ya. Nggak capeknya ya ampun. Perjuangan. Ya, belum ngerjain tugasnya di sekolah kan ya juga tertinggal banyak. Terus nyicil satu-satu. Tapi terkejar tugas-tugasnya. Aman ya. Berarti kan event ini tidak mengacaukan prestasi akademik juga. Terus kalau boleh tahu kamu suka tenis meja dari kapan? Dulu itu aku suka tenis meja sejak MI lah. Dulu itu hanya iseng-iseng main, terus lanjut MTS ada peluang bisa ikut perseni. Kok lama-lama suka, terus lanjut sampai sekarang. Alhamdulillah bisa dikembangin ya sekarang ya. Jago berarti. Keren. Kalau kamu Fahmil Quran baru tahu di sini apa emang udah suka dari dulu? Baru tahu di sini. Jadi ya kan itu dipilihnya kan nggak sengaja. Kayak nggak di luar ekspektasi. Tiba-tiba banget dipilih terus disuruh nih Fahmil Quran. Jadi tuh lombanya kayak gini-gini. Waktu itu kayak kayak gitu ya, aku baru tahu. Pernah dengar cuma kan nggak tahu kalau harus hafalan segini banyak, nanti gini, aduh cepatnya gini. Jadi ya baru tahu di MA ini. Berapa orang yang ikut? 3 orang. Oh, 3 orang. Ya. Emang ada nggak sih kejadian yang wow gitu saat bertanding? Kalau aku ya waktu babak final itu kemarin poinnya nyerempet itu bener-bener deg-degan. Di belakang itu guru itu udah mau serak-serak jika udah takut karena poinnya sama MAU Danau itu cuma selisih 75 kalau enggak 100, pokoknya nyerempet banget. Karena jujur ya Danau itu memang gacor juga, jadi takut juga kalau sampai kesalip, bener-bener ngeri. Karena mereka diam-diam kan katanya dulu pas karantina itu biasanya itu MAU Danau emang ngirim ke sana juga buat karantina di sana juga. Tapi kemarin itu ternyata emang nggak ada. Jadi habis Lebaran itu kan ke sana lagi. Itu cuma dari Mandua aja. Keuntungannya sih dari aku dan teman-teman itu jadi lebih fokus ya karena nggak selalu membandingkan diri kok sekolah lain sudah sampai gitu. Tapi kita jadi kurang tahu kayak udah jadi bisa fokus terus. Udah ternyata wah keren juga ya pas main tuh ternyata wow. Kalau Isna ada gak? Kalau aku sih kurang ada sih, soalnya ya mainnya itu ya. Ya cuma gitu olahraga beda sama cepet-cepetan gitu. Tapi nggak ada kejadian yang. Nggak ada kejadian. Itu kejadiannya nggak jelas sih waktu mau main pertama itu ya. Soalnya di sana itu nggak ada mic yang buat manggil.
jadi aku masih jalan-jalan, udah waktunya main aku harus siap ya jalan-jalan, gitu iya. tanpa instruksi gitu ya. Siap. Terus apakah ada harapan untuk porseni berikutnya? Porseni berikutnya Iya. Ini buat kedepannya, Iya. mungkin murid-murid kedepannya yang mungkin jadi peserta 2 tahun lagi tuh. harapannya nanti adik-adik itu lebih semangat, lebih latihannya ya lebih giat lah, biar dapat pialanya juga lebih banyak, mantua bisa jadi juara umum. satu. Amin. Bisa banyak yang lanjut ke Ponprof. Kalian kan juara 1 nih, berarti besok kan lanjut ke provisi dong ya. Iya, Iya. alhamdulillah. Lanjut Di mana itu? provisinya di mana? Itu di Jember. Oh, Jember. Pastinya nggak tahu ya. Kapan kira-kira tanggal pelaksanaannya? 6, 7, 8 Juli. Sudah latihan belum ini? Alhamdulillah sudah mulai minggu ini. Oh. Wah, kemarin latihan, sekarang latihan lagi. Iya. Lanjut Tetap semangat terus. terus. Apalagi habis ini ulangan ya. Iya. Oh ya, ujian guys. Tetap ujian. latihan Harus di era ulangan nih. Salut. Yang berangkat ke Jember itu juara berapa aja? Yang berangkat ke Jember itu kalau bidang kayak aku, Wawa itu hanya yang juara 1. Tapi kalau volley, futsal itu diambil Gabungan. Yang tim itu gabungan ya. gabungan. Berarti diseleksi lagi. Iya, Terus jadi pas waktu 1. main itu sambil diincar, kalau volley itu sambil diincar mana yang lebih gitu, terus Oh, nanti lebih. diambil. Prosesnya lebih lagi, saingan lagi Iya, berarti. Wah. gabungan lagi nanti gabung sama sana gitu. Lebih susah. Adakah motivasi itu? Tips gitu. Tips. Kan kayak latihan gitu capek, males gitu. Itu tips cara ngelawannya gimana? Nah, gimana? Kalau dari aku ya, motivasi biar aku gak males itu nginget-nginget sama apa yang udah dikorbanin sama guru, terus semangat dari orang tua, dari pembina itu kan nggak henti-hentinya mereka nyemangatin terus kasih effort, terus sampai di karantina itu kan ya, itu suatu effort sih yang menurut aku emang banyak banget. Kadang pas capek itu cara ngembaliin semangatnya itu kayak gitu, ingat-ingat kayak udah sampai sini masa mau males-malesan. Kalau aku motivasinya itu yang pertama paling pertama itu ya orang tua. Terus yang kedua itu motivasi untuk semangat lebih belajar itu ya gandengan aku, partner aku kan aku ganda. Jadi itu partner aku udah semangat, masa aku nggak semangat, kasihan. Terus Iya bener sih ya. soalnya kan kita tim. Kasihan sama temennya, Nggak boleh egois. nggak imbang nanti kalau dia kayak main sendiri terus. Kita hanya ngikut. Iya gitu. Excited sendiri. Excited sendiri itu nggak enak. Terus ya banyak support system yang harus aku bisa banggain gitu. Emang banyak ya yang juara 1 itu? Yang porseni saat ini? Alhamdulillah. Banyak ya? 5. 5. Masya Allah. Semoga tahun berikutnya kita bisa dapat lebih Amin. lagi. Nambah ya. Amin. Lebih dari 5. Amin. motivasi lain biar nggak males itu kalau aku ngebayangin kita main di Jember itu Iya. harus iya, bisa iya, sampai iya. Jember. Iya, Pokoknya aku supportnya. sudah kayak gini, pokoknya aku maunya sampai Jember, jadi aku ya harus tenanan. Kalau gimana kita noleh dikit aja kan udah jadi udah peluang ketinggalan. buat lawan nyalep gitu kan. Jadinya Gak boleh itu sih. ketinggalan. Sama semangat mau mewakili Blitar ya. Iya, benar. Gimana nih perasaannya bisa berangkat ke Jember? Nervous nggak? Ya nervous itu pasti ada. Pasti. Tapi ya semangat lah bisa sampai ke Udah Jember. sampai ke sana. Sudah ada yakin. support system ya dari sekolah. Support system. Support system. Dari Anaman 2 Blitar berapa yang ke Jember? Dari semuanya itu yang berangkat ke Jember ada 14. Boleh Untuk- disebutin juga? Ya, yang MFQ itu cabang MFQ ada 3. Terus tenis meja ada 4 anak yang lolos untuk Ganda ke putra, Jember. ganda putri. Ya, tapi di sana nanti nggak tahu kita bisa main ganda apa tunggal gitu. Belum tahu. Terus badminton itu ada 2 orang ganda. Apa nih? Apa lagi ya?
Voli. Voli itu diambil perwakilannya dari sini, yang laki-laki satu, Yang terus yang perempuan satu. satu. Terus futsal diambil 2 anak, itu 2 cowok semua kan futsal. Terus habis itu Silat tunggal 1 orang. Oh iya. Jumlahnya ada 14 tadi ya. Banyak juga ya. Alhamdulillah. Dapat ini ya. Oh iya, sebelumnya selamat ya untuk kalian dan para kontingen Man 2 Blitar yang telah menjuarai ajang Perseni tingkat MA Kabupaten Blitar 2025. Semoga nanti di provinsi mendapatkan hasil yang terbaik, Amin. jadi juara lagi dan bisa mengharumkan nama Man 2 Blitar. Amin. Dan semoga prestasi kalian ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman kita semua agar terus selalu menolehkan prestasi untuk Man 2 kita tercinta ini. Amin. Sekian dari kami, dari saya Talita Rifatul Irba. Dan dari saya Safira Zanubarum, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dadah. sampai jumpa podcast berikutnya.